Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama saya ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian kalimat, ciri-ciri kalimat, serta unsur-unsur pembentuk kalimat. Di video yang satu ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Jadi kalimat itu ada berapa jenis ya. Silakan nanti adik-adik pahami dan nanti implementasikan menulis kalimat yang baik dan benar. Ya. Oke, silakan disimak video ini dan saya akan jelaskan dengan bantuan media PowerPoint. Oke. Nah, jenis-jenis kalimat ya. Jadi kalimat itu ada berapa? Nah, ini pola pengembangan kalimat. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis kalimat. Jadi berdasarkan jumlah klausa ya, kalimat itu ada dua. Yang pertama disebut dengan kalimat tunggal, yang kedua disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat tunggal juga memiliki beberapa bagian ya berdasarkan jenis klausanya. Ada yang disebut dengan kalimat tunggal berpredikat adjektiva ya, yang mana sebelumnya juga saya sudah kenalkan kepada para mahasiswa ya. Di jenis-jenis kata, ada yang adjektiva, ada nomina, numeral, ada verba dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya ke kalimat tunggal dengan berpredikat adjektiva itu apa. Nanti silakan saudara eksplorasi lagi. Kemudian kalimat tunggal berpredikat verba ya. Verba itu apa ya, silakan dibuka lagi catatan saudara pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kalimat berpredikat nomina ya. Jadi itu salah satu bagian dari kalimat tunggal. Kemudian kalimat tunggal berpredikat numeral. Jadi ini merupakan jenis-jenis kalimat tunggal. Kemudian kalimat majemuk ya. Ada tiga bagian. Yang pertama kalimat majemuk setara, kemudian yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat, dan yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Mungkin saat Anda menempuh pendidikan di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah yang lainnya, ya sudah sering mendengar kata kalimat majemuk ya, tapi dalam hal ini saya akan mengingatkan kembali kalimat majemuk itu seperti apa. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal yang terdiri atas satu klausa. Ya, ini kalimat tunggal yang dengan predikatnya adjektiva, itu dengan sifat. Jadi ya, perawat itu sangat cantik ya, dengan predikat sangat cantik dan lain sebagainya. Kemudian dengan yang berpredikat verba, saya Ayu melukis pemandangan. Jadi verba itu merupakan suatu kata kerja, ada predikatnya. Melukis merupakan predikat dengan menunjukkan verba. Kemudian contoh kalimat dengan berpredikat nomina di kata benda, Dedek ya. Jadi dia seorang perawat, ya. Jadi seorang perawat, dia seorang dokter, ya. Dia seorang supir, atau dia seorang pendidik, dia seorang penata dan sebagainya. Ya, itu contoh-contoh kalimatnya. Kemudian kalimat tunggal dengan berpredikat numeral, dengan ada jumlah yang ada di sebuah kalimat itu. Anak yang imunisasi ada 30 orang. Ya, predikatnya adalah ada 30 orang yang berupa numeral atau bilangan. Oke, sebelum saya lanjut, cara menulis bilangan juga ada ya. Nanti silakan dicek di catatan Anda sebelumnya. Kemudian kalimat majemuk. Jadi seperti tadi ada 3 jenis kalimat majemuk ya. Jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih klausa. Jadi kalau tadi kalimat tunggal hanya terdiri atas 1 klausa, jadi kalimat majemuk itu ada 2 klausa yang ada dalam sebuah kalimat. Contohnya kalimat majemuk setara ya, ditandai dengan antar klausanya memiliki kedudukan yang sederajat. Dia namanya juga setara. Contohnya setara hubungan penjumlahan atau penggabungan. Ini berbelanja sayuran dan ibu memasaknya. Jadi ada kegiatan yang dilakukan dengan sederajat. Ya. Kemudian setara hubungan pertentangan. Jadi anak adiknya rajin tetapi ia sendiri malas. Pertentangan ada konjungsi yang menyatakan pertentangan tetapi. Ya. Oke. Setara hubungan pemilihan. Jadi engkau menunggu di sini atau menunggu bersama kami. Ada kata konjungsi yang pemilihan. Tahu? Ya, ini ada salah ketik ya. Di sini seharusnya dipisah. Ini ada salah ketik di PowerPoint. Oke, itu setara ya. Kemudian kalimat majemuk bertingkat ya. Kalimat majemuk bertingkat ada yang mengandung 2 klausa. Ya, dua klausa atau lebih yang tidak sederajat, terdapat klausa inti dan klausa bawahan.
Contohnya ini, ketika dia datang, ya, ini merupakan keterangan waktu, kami pergi ke rumah nenek. Ya, itu contohnya. Kemudian polanya adalah ini sedikit kacau, Dedek ya. Jadi ada keterangan, subjek, predikat, dan keterangan sebagai klausa inti. Kemudian di bawahnya ada klausa bawahan. Ya, ketika dia datang, kami pergi ke rumah nenek. Itu merupakan salah satu jenis kalimat majemuk ya. Ada klausa inti, ada klausa bawahan. Ketika dia datang, ya kami pergi ke rumah nenek. Ini merupakan klausa inti. Itu disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya, ada dua jenis pengembangan pola kalimat di dalamnya. Oke. Kemudian kalimat majemuk campuran. Jadi kalau majemuk campuran contohnya pekerjaan itu selesai ketika kakak datang dan ibu sedang memasak di dapur. Nah, ini klausa intinya adalah pekerjaan itu selesai. Jadi ada klausa yang ditambah ketika kakak datang dan ibu sedang memasak di dapur. Jadi bercampur ya kegiatan, ada yang klausa bawahan, ada klausa bawahan. Jadi kegiatannya juga dicampur dalam hal ini. Nah, itu dari segi kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara, kemudian kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi yang bertingkat itu pada intinya mengandung 2 klausa atau lebih yang tidak sederajat yang terdapat dalam klausa tersebut. Kemudian kalimat majemuk campuran yaitu ada berapa klausa, ada 2 klausa atau lebih ya yang ada dalam sebuah kalimat ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara kalimat berdasarkan pengucapannya ya, ada 2 jenis kalimat yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi kalimat langsung itu pada intinya adalah kalimat yang menggambarkan atau ucapan perintah secara langsung. Jadi kalimat tersebut ya berisi bagian perkataan orang yang dimaksud. Dan biasanya diawali dengan tanda petik 2 ya, dan diakhiri juga dengan tanda petik 2. Contohnya, Dinda, kamu harus patuh ya dengan kakek. Jadi ada ciri-ciri salah satu kata kalimat langsung tersebut. Di samping ada tanda bacanya, kemudian penggunaan redaksinya juga mencerminkan sebuah kalimat yang secara langsung. Kemudian kalimat tidak langsung ya. Jadi kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang ya biasanya diungkapkan merupakan kalimat pasif atau berupa kalimat perintah. Tadi biasanya langsung itu berupa kalimat perintah, kalau tak langsung itu biasanya berupa kalimat berita. Artinya kita menginformasikan kembali atau mengucapkan kembali pendapat seseorang. Mereka berkata bahwa semua orang memiliki hak untuk berkarya sesuai jalurnya masing-masing. Artinya jenis beritanya tersebut atau jenis kalimat tersebut berupa berita, kita menginformasikan hal tersebut kepada lawan bicara kita atau kepada lawan main kita. Ya, seperti itu ya. Kemudian berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya ada 2 jenis kalimat yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau agen. Contohnya petani sedang mencangkul sawah, yaitu itu ciri-ciri sebuah kalimat yang aktif atau contoh kalimat yang aktif. Kemudian kalimat yang pasif merupakan kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Ya, tadi petani sedang mencangkul di sawah, kemudian dipasifkan sawah dicangkul oleh petani, yang mana sawah itu merupakan sebuah subjek dalam hal ini yang berperan sebagai penderita. Itu salah satu ciri kalimat pasif ya. Jadi berdasarkan subjeknya ada 2, kalimat aktif dan pasif. Nah, kalau berdasarkan fungsinya itu kalimat ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif dan eksklamatif. Ya, ini kalimat imperatif juga ada beberapa jenis lagi ya, apakah itu ajakan, larangan, persilahan, himbauan, harapan dan panggilan. Nah, kalimat imperatif jadi kalimat yang bertujuan memberi perintah ya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat yang bisa digunakan untuk memerintah seseorang. Jadi kalau kalimat deklaratif itu biasanya kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu atau bisa
disebut memberikan suatu berita atau memberikan suatu kejadian dan sebagainya yang diungkapkan dengan kalimat deklaratif. Kalau kalimat interrogatif itu kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi yang diharapkan. Interrogatif biasanya pengertiannya juga adalah bertujuan untuk memperoleh informasi, maka bisa saja kalimat interrogatif itu kita contohkan dengan menggunakan kalimat tanya. Ya, kita untuk memperoleh informasi kan kita harus bertanya. Jadi itulah salah satu kalimat interrogatif dengan contoh menggunakan kalimat pertanyaan. Kemudian ekslamatif itu isinya ungkapan perasaan emosi yang kuat dan diakhiri dengan tanda baca seru. Itu ya kita mengungkapkan mengungkapkan ekspresi kita atau emosi kita dengan menggunakan kalimat eksklamasi. Nah, itu merupakan jenis-jenis kalimat yang dapat saya sampaikan kepada para mahasiswa semuanya maupun kepada saudara-saudara yang lainnya. Jadi pada intinya kita sudah sering menulis sebuah kalimat. Ya, yang perlu kita perbaiki adalah kita perlu menggunakan kalimat sesuai dengan kaidah penulisan kalimat yang benar. Apakah itu dari segi unsur pembentuk kalimat, ciri-ciri pembentuk kalimat maupun jenis-jenis kalimat tersebut. Baiklah saudara, demikian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.